terkait dengan proses quality. Sebenarnya ini mengulang ya apa yang sudah dipelajari secara detail satu semester di statistik 2. Ya, jadi intinya dari proses inferensi ini, terutama dalam proses konteks pengendalian kualitas ini digunakan pada prinsipnya untuk bagaimana kita bisa ya melakukan inspeksi gitu kan dari suatu lot atau batch produk yang sudah diproduksi ya katakanlah dalam skala besar itu kan kita punya ini populasi produk sebanyak N gitu ya. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kita melakukan inspeksi. Kadang inspeksi tidak harus semua N besar ini, tapi kita pilih gitu ya dengan teknik-teknik tertentu, kita lakukan sampling dalam segi yang kecil ya untuk melihat berbagai ukuran-ukuran statistik ya, mungkin katakanlah rata-ratanya, X bar, variannya, standar deviasi, porsi dan sebagainya, di mana nilai-nilai yang sudah kita hitung di sampel ini kita balikkan lagi ya ke sini ya. Nah, ini yang disebut dengan inferensi ya. Inferensi untuk memastikan ya bahwa kualitas populasi ini sudah sesuai dengan spesifikasi ya si produk yang ditetapkan ya, sehingga dari sini kita bisa melakukan tindak lanjutnya apa. Apakah ini nih kita oke, artinya rilis kita, atau mungkin kita kalau no, apakah itu kita reward kembali, pekerjaan ulang, atau kita reject gitu ya. Artinya populasi ini kita tolak gitu ya, karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ya, jadi itu kita akan ada beberapa teknik ya, yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari juga terkait dengan inferensi ini. Yang pertama dimulai dari sampel ya. Ya, jadi ada dua kata kunci ya. Kita bukan parameter estimasi untuk melihat ya berbagai ukuran-ukuran statistik yang bersesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian pengujian hipotesis ya, hipotesis testing, artinya akan ada nilai-nilai yang ingin diuji ya, misalnya rata-rata gitu ya, rata-rata populasinya misalnya standarnya ada 1.500 berbanding dengan tidak samanya 1.500. Artinya akan ada hipotesis nol yang ingin diterapkan di awal dibanding hipotesis alternatif fase 1. Nanti keputusannya mana yang akan kita reject, mana yang kita no reject ya. Ini berkaitan dengan pengujian statistik yang dilakukan sehingga kita bisa memperoleh hasil inferensi terkait dengan populasi secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam prosesnya ini kita akan mengenal ya dua tipe kesalahan ya, tipe error. Yang pertama itu tipe alpha, artinya kita menolak gitu ya, mereject H0 yang benar. Kemudian tipe beta ini kita gagal menolak H0 yang salah. Kemudian power itu 1 kurang beta itu kan 0. Nah, kemudian ini dalam bahasa statistik ya, tapi kalau kita konteksnya kita masukkan ke dalam pengendalian produksi ya. Jadi ini alfa ini kita sebut dengan risiko produsen. Artinya mereject H0 yang benar, berarti ini konteks sebenarnya berkaitan dengan mereject berarti kita menolak, padahal H0 itu true, berarti true ini bagus ya, menolak produk yang bagus. Nah, menolak produk yang bagus artinya produknya itu sebenarnya bagus, tapi karena proses samplingnya tidak tepat, sehingga kita keluar kesimpulan bahwa H0-nya ditolak. Artinya produk itu tidak kita keluarkan. Jadi itu artinya ruginya diperoleh dari sisi produsen ya. Padahal dia bisa untung dari produk itu, tetapi malah dia tolak, artinya tidak dia jual gitu. Kemudian untuk beta itu kita sebut dengan konsumen risiko atau risiko konsumen. Nah, ini sebaliknya.
kita gagal menolak yang buruk. Artinya di sini menerima gitu ya, menerima produk buruk ya. Artinya terkait dengan sampel kita yang kurang tepat, sehingga yang harusnya produk tersebut kita reject ya, atau kita reward, tapi malah dilepas ya. Artinya produk itu terjual keluar, produk yang buruk tersebut, sehingga jatuh ke tangan konsumen. Berarti yang rugi ya ini berarti ada konsumennya. Itu yang disebut dengan risiko konsumen terkait dengan dia menerima produk yang buruk. Kemudian power ya, 1 gram beta berarti kemampuan kita untuk menolak produk yang salah. Nah, jadi itu ya konteks dari kesalahan alfa beta yang selama ini kita peroleh ya. Uh, berkaitan dengan apakah hipotesis itu kita tolak atau gagal tolak gitu ya. Nah, jadi tadi berkaitan dengan yang pertama itu untuk inferensi rata-rata nanti akan ada hipotesis nolnya. Mu sama dengan nilai tertentu ya kita sebut dengan mu nol berbanding H1-nya tidak sama besar atau kecil. Nah, caranya adalah kita menggunakan statistik Z yang pertama yaitu X bar kurang mu per sigma per akar N. X bar rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, sigma standar deviasi populasi, dan N itu jumlah sampel yang akan diambil. Nanti dari perhitungan Z0 atau Z hitung itu kita akan bandingkan ya dengan Z alpha, Z alpha, kemudian keputusannya kita apakah kita tolak atau gagal tolak H0-nya itu ya, tergantung dengan berapa nilai Z-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya diketahui bahwa hipotesisnya bahwa rata-ratanya itu tidak lebih ya dari 75. Berarti kan kita tetapkan bahwa mu-nya selalu sama ya. Untuk H0, mu sama dengan 75, A1-nya besar dari 75. Kemudian untuk menguji hipotesis itu, melakukan sampling sebanyak 25, kemudian diperoleh bahwa rata-rata sampelnya X bar 79,25 dan standar deviasi sigmanya 8. Berarti kita cari ya berapa nilai Z hitungnya. Berarti kan X bar kurang mu per sigma per akar N dapat 2,66. Ini Z hitung nanti kita bandingkan dengan Z alpha. Jadi karena alfanya ini 0,05 ya, berarti alfanya ini berarti Z 0,05 adalah 1,645. Nah, besok nanti kan kita lihat nih secara grafis batasnya ini kan 1,645 nih batas error alfanya 1,64. Sedangkan di sini keluar Z hitungnya 2,66. Nah, jadi karena Z hitung sudah lebih dari Z alpha, artinya kita finalnya kita reject ya karena sudah melebihi. Jadi kita reject H0 dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya mu-nya itu adalah lebih dari 75. Kemudian ini untuk confident interval, berarti kan sebenarnya confident interval ini diperoleh dari merubah ya persamaan yang tadi Z itu adalah X kurang mu per sigma per akar M. Berarti kan nanti ini Z ini kan bisa plus minus ya, berarti nanti Z X kurang mu ini sama dengan plus minus Z sigma per akar M gitu kan. Berarti nanti mu-nya akan berada di bisa X plus minus X bar ya maksudnya Z sigma per akar N. Jadi ini untuk mu bisa dari X bar min sama X bar plus. Jadi itu artinya ya kenapa tiba-tiba persamaannya seperti. Itu.
Ya, ini contoh yang tadi. Jadi kita udah dapat ya, X barnya 79,25, sigma 8, N-nya akar, N-nya 25. Di substitusi X barnya, terus Z alpha per 2-nya dari tabel, kemudian sigma per akar N. Diperoleh bahwa mu-nya berada di interval 76,1 sampai 80,3. Kemudian kalau dia kecil ya, misalnya kecil dari 30 atau sigma yang tidak diketahui, jadi kita dekati dengan distribusi T, di mana T ini sama ya terhitung dengan Z, X bar kurang mu per S per KN. S berarti ini diperoleh dari standar deviasi sampelnya. Contohnya seperti ini, jadi ada sampel sebanyak 15 buah yang akan diuji ya, apakah nilai mu rata-rata dari sampel ini apakah benar 3.200 berbanding H1-nya tidak sama dengan 3.200. Ya, berarti data-data yang ada 15 ini dihitung ya, X barnya berapa, S-nya berapa. Habis itu kita cari T hitung X barnya dengan mu 3.200 per S per akar N, 0,35. Nah, T hitung ini nanti kan dibandingkan nih dengan T alpha per 2, berarti kan T-nya alpha per 2 berarti kan T 0,025, degree of freedom-nya berarti kan N-1 kan. Berarti kan ini 15 kurang 1, berarti ini 14. Dapat 2,145 plus minus. Berarti nanti kalau kita lihat di grafis, berarti kan ini batasnya ini kiri kanan ya. Ini min 2,1, ini 2,1, ini alfa per 2, ini juga alfa per 2. Kemudian kita lihat bahwa si T hitungnya ketemunya 0,35, berarti kan masih di daerah 1 kurang alfa ya. Berarti kan di sini belum error, berarti H0-nya gagal ya, di reject. Berarti dapat kita simpulkan bahwa mu-nya masih memenuhi sama dengan 3.200. Ada yang mau ditanya? Paham ya? Hah? Apa? Nggak ada, lanjut ya. Nah, kemudian dari situ, dari T itu kita bisa turunkan ya, confidence intervalnya. Jadi dari nilai T ini bisa plus minus tadi kan ya, plus minus. T itu kan sama dengan X bar kurang mu per S per akar N. Jadi kan ini X kurang mu-nya sama dengan plus minus T S per akar N, berarti kan nanti mu-nya sama dengan X bar plus minus T dikali S akar N. Nah, ya diperoleh untuk confidence interval mu-nya berarti dari X bar min T S per akar N sampai nanti X bar plus T kali S per akar N.
Itu untuk yang rata-rata. Kemudian untuk yang variansi, berarti kita menggunakan hipotesisnya sigma kuadrat ya, sama dengan nilai sigma 0 kuadrat berbanding salah satunya tidak sama atau besar atau kecil. Nanti statistik hitungnya akan digunakan statistik hitung chi-square, di mana chi-square-nya itu adalah n-1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat. S kuadrat itu variansi sampel, sigma kuadrat variansi dari populasi gitu ya. Nah, contohnya yang tadi, berarti kita ingin membuktikan ya dengan hipotesis nolnya apakah variansinya itu sama dengan 100 kuadrat, A1 besar dari 100 kuadrat. Di ini kita pakai statistik chi-square, di mana chi-square itu diperoleh dari n-1, berarti ini 15 kurang 1, S kuadrat dari perhitungan 117,1 kuadrat per 100 kuadrat. Diperoleh chi-square-nya 19,36. Kemudian dibandingkan dengan yang ada di tabel chi-square nanti ya, dengan alfanya 0,05, degree of freedom-nya berarti kan 15 kurang 1, 14. Dapatnya 23,68. Nah, 23,68 berarti kan ini batasnya 23. Sedangkan chi-square hitungnya ini daerah alfa ya, masih 19. Berarti kan H0-nya gagal, kita reject ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sigma atau variansinya masih memenuhi 100 kuadrat. Kemudian ini untuk confidence interval dari sigma kuadratnya. Jadi diperoleh dari merubah ya posisi dari chi-square-nya tadi ya. Jadi kalau chi-square-nya sama dengan x kuadrat per kuadrat, maka kalau sigma kuadrat, ketika nanti ini n-1 s kuadrat per chi-square. Dan untuk yang proporsi berarti ini membagi ya, presentasi cacat dibagi dengan X per N ya, banyak Z-nya. Nah, Z-nya adalah diperoleh dari ini sebagai X bar, ini sebagai mu ya, karena mu kalau di porsi NP ya, kemudian sigmanya adalah kan NP 1 kurang P. Berarti ini kan mengikut kepada sigma dan mu dari distribusi binomial ya. Ini kan kemudian interval itu kan untuk mencari P yang sesungguhnya. Nah, itu untuk yang tunggal ya, bisa dilihat dari proporsi mu sama sigma kuadratnya, variasi. Kemudian kalau untuk inferensi dua sampel, berarti kan ini melibatkan ada dua populasi yang masing-masing memiliki sebaran masing-masing distribusinya.
untuk populasi pertama memiliki rata-rata mu variansi sigma 1 kuadrat. Populasi kedua rata-ratanya mu 2, ini sigma 2 kuadrat, di mana nanti di sini memiliki sampel ya. Di sampel 1 ada X11 sampai X1N1, sampel kedua dari X21 sampai X2N2. Dan tidak harus sama ya N1, N2-nya ya. Jadi dia punya sebarannya masing-masing. Kemudian untuk mencari nilai Z-nya, berarti kan kita bicara tentang bagaimana selisih ya. Selisih antara dua populasi ini. Untuk rata-rata berarti ini selisihnya berarti mu1 kurang mu2. Sedangkan variansi gabungannya menjadi sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 N2. Kemudian kita menggunakan Z ya, kalau dia itu 130 atau sigmanya diketahui. Di mana ini adalah transformasi dari Z yang awalnya untuk yang tunggal. X berkurang mu per sigma per akar N itu kan. Kalau dia dua populasi berarti X barnya menjadi X1 bar kurang X2 bar. Mu menjadi mu1 kurang mu2. Kemudian standar deviasi gabungan menjadi, nanti sama ya, tinggal dilihat nilai Z-nya, bandingkan nanti dengan Z alpha. Ini Z hitung gitu ya. Nah, jadi nanti hipotesisnya, berarti kan hipotesisnya selisih rata-rata ya. Dilihat pakai Z, nanti tinggal dibandingkan, kah Z hitung itu besar atau kecil dari Z alfanya. Z alpha dilihat dari tabel Z ya. Ini untuk perbedaan interval. Berarti ini kan mengotak-atik dari persamaan yang ini tadi ya. Ini peroleh dan interval. Nah, ini contohnya mencari nilai Z-nya. Berarti dicari Z gabungannya. Nah, kemudian kalau untuk yang tidak diketahui sigmanya atau N yang kecil dari 30, kita pakai T. Karena T kan juga sama ya, asalnya dari X bar kurang mu per S per akar N, itu kan. T X barnya menjadi selisih, 1 bar kurang X2 bar, mu menjadi selisih mu, ini menjadi standar deviasi gabungan SP. Di mana SP diperoleh dari menggabungkan dari standar deviasi masing-masing. Nah, ini untuk yang natif ya, akan kita menolak, kalau menolak H0 bergantung dengan posisi H1-nya ya. Kemudian untuk yang dua variansi, berarti kita membandingkan ya antara variansi sampel pertama dengan sampel kedua, berarti kita menggunakan distribusinya distribusi F ya.
di mana F itu diperoleh dari membagi ya variansi 1 per variansi 2. Ini H0-nya ya, sama atau tidak sama. Ini dia posisi alternatifnya, apakah besar atau lebih kecil ya posisi F. Hitungnya dibanding dengan F tabel. Dan ingat ya bahwa di sini ada 2 degree of freedom. Berarti degree of freedom pertama, yang dari yang varian distribusi pertama berarti nanti N1 kurang 1, yang kedua nanti N2 kurang 1. Nih, confidence interval. Dan ini proporsi gabungan ya. Berarti ini berkaitan dengan selisih dari 2 proporsi. Dan intervalnya. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 2 populasi, berarti kita menggunakan analisis varians ya, untuk melihat bagaimana tingkat dependensi dari suatu variabel X mempengaruhi variabel dependen Y, di mana X ini katakanlah dia punya beberapa level ya, level yang akan diobservasi masing-masing level memiliki 6 data ya. Berarti ini total per baris, ini rata-rata per baris. Atau secara umum, kita buat dalam tabel, seperti ini ya, nanti treatment level pertama, dari Y11 sampai Y1N, total per barisnya berapa, rata-ratanya berapa. Nanti sampai ke A. Jadi nanti akan ada, kalau yang contoh yang tadi ada 4 ya, sebaran datanya, dalam bentuk box seperti ini. Nanti akan kita lihat ya sebenarnya antara level ini signifikan nggak perbedaannya satu sama lain. Dimana yang pasti setiap ini memiliki distribusi masing-masing ya, yang berkaitan dengan nilai mu masing-masing, sigma-nya juga. Nah, jadi nilai-nilai setiap nilai komponen YIJ itu pada dasarnya adalah nilai yang diperoleh dari mu-nya, kemudian variansi yang disebabkan oleh treatment, dan disebabkan oleh error. Nah, di mana ini akan kita lakukan dalam tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA itu terlebih dahulu kita harus mencari nilai sum square ya, atau sebaran variansi dari suatu nilai terhadap rata-ratanya yang terdiri dari sum square total. Berarti ini YIJ setiap nilai dengan grand min Y titik-titik bar, kemudian sum square treatment atau sebaran yang diharapkan berarti ini dari kelompok Y titik-titik bar titik-titik, kemudian error setiap nilai dengan rata-rata kelompoknya. Jadi udah dapat sum square total, sum square treatment, sama sum square error. Inilah yang akan digunakan dalam menyusun tabel ANOVA. Seperti ini ya, tabel ANOVA. Jadi variansi itu disebabkan oleh treatment, error sama total. Nanti akan menghasilkan sum square masing-masing. Kemudian degree of freedom. Mana ini level kurang 1, ini AN1, ini total AN kurang 1. Kemudian mean square ini diperoleh dengan cara apa? Sum square dibagi degree of freedom. Ya, berarti ini mean square-nya diperoleh dari treatment dibagi H-1, mean square error berarti ini sum square error dibagi AN1, kemudian ini dibagi menjadi menghasilkan F hitung ya. Ini seperti error. Di mana F hitung ini akan nanti kita bandingkan dengan F alpha ya, dengan derajat keluasannya ada 2. Dibandingkan gitu ya. Apakah nanti H0 kita tolak atau tolak.
Nah, contohnya yang tadi, berarti kan kita hitung dulu nih sum square total, treatment sama errornya, berbanding dengan hipotesis. Pertamanya ini tidak ada pengaruh ya, karena 0 ya sama dengan 0, tidak berpengaruh. Berbanding dengan ini, tidak sama dengan 0, berarti setidaknya ada yang pengaruh. Oke, kita hitung gitu kan. Di Freedom, sum square-nya berapa, mean square sama F hitung. Nah, F hitung ini dapat kita bandingkan dengan F tabel, di mana F tabel ini alfanya 0,01, di Freedom-nya berarti dilihat dari yang treatment 3,20. Berarti F 0,01, 3,20. Tasnya berarti ini 4,9, sedangkan F hitungnya adalah 19,6. Berarti sudah masuk daerah apa? Berarti H0-nya di reject ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ada ya pengaruh dari perbedaan faktor tersebut ya. Itu ANOVA ya. Kemudian yang berikutnya adalah linear regresi, berarti untuk melihat dependensi dari variabel yang sifatnya dua-duanya metrik ya, baik variabel independennya X dan variabel dependennya Y gitu ya. Ini X, ini Y. Dimana bisa kita gambarkan dalam persamaan linear seperti ini, di mana X-nya adalah variabel independennya, kemudian Y variabel dependen, kemudian kita akan cari nilai-nilai parameter beta 0, beta 1, beta 2 ini untuk mengisi ya bagaimana persamaan regresi itu plus error. Nah, ini untuk yang multiple ya, beta 0 sampai beta ke K, untuk yang variabelnya lebih dari 2. Nah, jadi secara umum bahwa sebenarnya nilai-nilai itu, hasil observasi itu bisa kita gambarkan ya dalam bentuk partisi tabel ini, bahwa setiap nilai itu ada Y1, Y2 sampai Y ke N, variabel X1 berarti di persamaan 1 nilainya X11. Ini di persamaan 1, 2 sampai persamaan ke N. Kedua, 21 sampai ke N. Pengaruh dari variabel X2 berarti di persamaan pertama X12, X22 sampai Xn2, baru sampai ke K. X1K, X2K sampai Xnk. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan ya ke dalam matriks nilai-nilai parameter tersebut. Berarti nanti akan ada nilai dari parameter X, ini beta, ini Y ya. Dimana kan harusnya kita akan mencari beta ini nilainya berapa dengan cara menginverskan X ini ke sisi kanan. Sehingga diperoleh beta adalah X transpose X inverse X transpose Y. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi dia membuat gitu kan nilai-nilai yang ada di tabel ini X1, X2 sama Y ke dalam bentuk matriks ya. Matriks X, matriks Y. Ini nilai-nilainya dimasukkan saja ke sini. Kemudian dicari gitu ya secara analisis matriks. Setelah ditransposkan, ini X transpose X, ini X transpose Y. Kemudian ini diperoleh betanya adalah perkalian inverse dari X transpose X inverse dan X transpose Y. Sehingga diperoleh ini matriks betanya. Berarti ini beta 0, ini beta 1, beta 2. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi Y sama dengan 1566 tambah
7,62 X1 tambah 1,58 X2. Ya, itu persamaannya. Jadi itu yang akan dimasukkan ke dalam persamaan regresinya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu ya sekilas ya materi terkait dengan inferensi yang sudah pernah kita, ya itu reviewnya ya, kita pelajari terkait dengan inferensi rata-rata, variansi proporsi, kemudian ANOVA dan regresi, di mana itu akan digunakan kembali ya nanti dalam proses garansi untuk pengendalian kualitas. Ya, jadi dibaca lagi bukunya, diingat-ingat kembali ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kemarin masih ada beberapa yang belum selesai itu presentasi kelompoknya. Kemarin baru 9 kelompok ya.